Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu perintahnya yang disampaikan kepada kita adalah agar kita berbuat baik kepada tetangga, yaitu dalam firman-Nya, wal jari dzil qurba wal jaril junub, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seorang adalah memuliakan tetangga. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan mereka. Dalam sabdanya, "Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, walau firsi nasyatin." Artinya, wahai perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan kuku kambing. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberi hadiah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Inna Khalili sallallahu alaihi wasallam awsani faqala idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma ndur ahla baitim min jiranik fa'asibuhum minha bima'ruf." Artinya, sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian, lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, mengenai sikap baik kepada tetangga, kisah yang sering diceritakan oleh para ulama adalah seorang wali yang bernama Sahal At-Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi. Syekh Ibnu Mulakin dalam Tabaqatul Auliya menceritakan, Syekh Sahal At-Tustari memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu ketika, jamban tetangganya yang Majusi itu bocor hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Sahal. Dengan penuh kesabaran, di siang hari, Sahal menampung kotoran itu, lalu ia membuangnya di malam hari. Setahun hal itu berjalan. Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat, Sahal jatuh sakit. Ia lalu memanggil sang Majusi dengan memberitahunya tentang kotoran Majusi yang mengalir ke rumahnya setiap hari. Sahal merasa ajalnya sudah dekat. Ia khawatir jika hal itu tidak ia beritahukan kepada Majusi, ahli waris Sahal tidak akan bersabar sebagaimana ia bersabar, dan itu akan menyebabkan mereka memusuhi Majusi. Mendengar hal itu, Majusi menangis terharu bercampur takjub atas kesabaran Sahal yang luar biasa. Sang Majusi lalu berkata, "Anda bersabar atas gangguan kotoran dari jambanku selama berbulan-bulan. Anda tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Ulurkan tangan Anda, aku akan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Anda." Tidak lama setelah itu, Sahal pun meninggal dunia. Para pemirsa rahimakumullah,
Teladan yang dicontohkan Imam Sahal jangan hanya dikisahkan semata, akan tetapi sudah semestinya kita meneladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mampukah kita melakukan hal yang sama, ataukah sebaliknya kita akan mengeluh, berteriak-teriak dan bertengkar dengan tetangga kita jika kita mengalami hal yang sama, padahal tetangga kita adalah saudara kita sesama muslim, dan yang mengalir ke rumah kita mungkin adalah air yang suci, bukan kotoran yang najis seperti yang dialami oleh Imam Sahal. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita hindarkan diri kita dari apapun yang dapat menyakitinya atau melukai hatinya. Janganlah kita bertanya kepadanya mengenai sesuatu yang bukan urusan kita dan kita tidak berkepentingan dengannya. Janganlah kita mencari-cari aibnya. Janganlah kita berusaha melihat sesuatu yang ia sembunyikan dari kita. Janganlah kita mendengarkan atau mencuri dengan pembicaraan yang ia rahasiakan dari kita. Kita jaga pandangan mata kita. Jangan sampai mencuri pandang perempuan-perempuan yang ada di rumahnya. Marilah kita berbagi makanan dan minuman dengannya. Jika ia sakit, marilah kita menjenguknya. Jika ia meninggal, marilah kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kita menghiburnya apabila ia ditimpa musibah. Kita bantu jika ia membutuhkan bantuan, kita hutangi jika ia membutuhkan. Marilah kita memperlakukan tetangga kita dengan baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan olehnya dengan baik. Marilah kita bersabar atas gangguannya. Marilah kita bersabar atas perlakuan buruknya kepada kita. Marilah kita tampakkan kegembiraan saat ia gembira. Kita tampakkan kesedihan saat ia bersedih. Kita jaga rahasianya, janganlah kita sebarkan aib dan keburukannya. Kita maafkan kesalahannya. Kita bimbing dan ajarkan ilmu agama yang tidak ia ketahui dengan penuh kelembutan. Kita ingatkan jika ia berbuat salah dengan cara yang bijak. Para pemirsa rahimakumullah, sudahkah kita lakukan kepada tetangga kita, ataukah sebaliknya? Jangankan berbuat baik kepada tetangga, mengenalnya saja tidak. Kita bahkan tidak mengetahui dengan siapa kita bertetangga, padahal kita telah bertahun-tahun hidup bertetangga dengannya. Jangankan berbuat baik, mengucapkan salam kepadanya saja tidak, sekedar menyapa dan berbicara dengannya saja tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang acuh tak acuh dengan tetangga kita. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa memuliakan tetangga, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa rahimakumullah, saking besarnya hak-hak tetangga yang harus kita penuhi, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalu Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrithuhu." Artinya, Jibril terus-menerus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira bahwa ia akan menjadikan seorang tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.